Pemirsa, kegiatan-kegiatan yang dihadiri pasangan Anies Muhaimin atau Amin selalu dibanjiri masyarakat. Namun di saat yang sama, elektabilitas pasangan Amin berada di posisi ketiga. Apakah fenomena membludaknya massa yang hadir itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah menginginkan adanya perubahan? Kami akan langsung mengulasnya bersama Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi, terima kasih sudah hadir langsung di studio Metro TV, dan juga selamat malam Kang Maman yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam Mbak Zazkia. Malam Kang Maman. Baik, saya ingin ke Kang Maman. Baik, Kang Maman, kalau melihat hasil survei, kemudian kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat ketika kegiatan rutin Amin, terutama di waktu akhir pekan, begitu ya, selalu dipadati oleh massa. Apakah jangan-jangan ini memang sengaja dimobilisasi masyarakat sehingga terlihat banyak begitu? Iya, tentu kita melihat ada semangat perubahan di tengah masyarakat. Ketika kehadiran Mas Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin di beberapa tempat, itu betul-betul orang antusias. Jangankan kehadiran kedua tokoh kita itu, saya hadir di beberapa tempat tanpa pasangan capres aja, orang bisa hadir banyak. Ada yang 5.000, bahkan ada yang sampai 30.000. Intinya cuma satu, mereka ingin perubahan, mereka ingin mendengarkan bagaimana 8 jalan perubahan Amin ini didengar langsung oleh mereka dan mereka bertanya langsung. Nah, yang kedua, di samping itu mereka pun mengatakan bahwa kami ingin bersama-sama dengan Amin berjuang melakukan gerakan-gerakan gerilya, silence yang agak sedikit tersembunyi dari survei, sehingga mereka tidak hanya melihat itu sebagai bentuk bahwa kita masih di nomor 3 kan, tetapi lebih baik kita berjuang di 100 hari terakhir ini untuk memenangkan Amin dengan cara masing-masing. Misalnya saya memimpin Balai Amin di Jawa Barat, 35 juta lebih DPT di Jawa Barat, itu sudah mulai relawan, ada yang melakukan edukasi tengah masyarakat, ada yang melakukan upaya menentukan titik-titik TPS mana yang akan nanti menjadi kemenangan untuk Amin. Begitu pula di DKI, di Banten dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin mengatakan seperti yang dikatakan Mas Anies, bahwa terima kasih dengan survei-survei itu, kami akan menjadikan itu sebagai penyemangat agar kami terus bergerak. Dan juga bukan karena wilayah yang dikunjungi ini bukan basis dari partai-partai pendukung Amin juga ya? Itu menjadi hal yang juga berpengaruh kah? Iya, itu yang menarik, bahwa orang kan mengatakan bahwa pantas tuh banyak di Sidoarjo karena itu basisnya Gus Muhaimin PKB. Tapi ketika kita di Makassar, ketika kita di beberapa titik tetap banyak, termasuk di daerah kami di Majalengka kemarin, persiapan 2 hari Gus Muhaimin datang, 30.000 orang hadir untuk lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Ini menjadi bukti bahwa sungguhnya masyarakat Indonesia ingin mengalami perubahan yang signifikan, mendengarkan langsung apa yang menjadi strategi bagi kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini. Oke, baik. Nah, kalau Bang Pangi, bagaimana Anda membacanya? Kita lihat ketika dalam survei begitu pasangan Amin diposisikan selalu yang ketiga. Tetapi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan, antusiasme masyarakatnya cukup tinggi. Iya, sebenarnya Mbak Zakia, kalau untuk hasil survei itu kan metodologi yang empirik objektif. Sesuatu yang di-capture, yang di-zoom out, yang dilihat itu yang dilaporkan. Kemudian fenomena yang terlihat juga bisa saja fenomena intersubjektif. Sesuatu yang dilihat belum tentu itu yang bisa dilaporkan. Nah, di dalam konteks show force effect ya, bagaimana hari ini persis sama juga dengan peristiwa Pak Prabowo. Dulu juga show force-nya besar, show force effect-nya juga ramai, orang berduyun-duyun, mobilisasinya besar, terlepas itu datang dengan kepentingan yang sama untuk mendapatkan misalnya paket-paket hadiah, ya, ada motor, ada mobil, atau kemudian mereka datang dengan masa yang sama. Ketika Ganjar mereka hadir, misalnya ketika masa Pak Prabowo mereka hadir, ketika acara Pak Jokowi juga hadir. Tetapi itu yang kemudian membuat tidak mudah, complicated juga untuk mendeteksi bahwa betul murni ini adalah masa yang akan memastikan akan mereka memilih di TPS nantinya. Sehingga tetapi untuk konteks show force itu
untuk bandwagon efeknya itu efektif sekali. Oke. Karena kan cenderung orang Indonesia itu kan ikut-ikutan pemilihnya. Misalnya kalau warung aja kita Mbak Zakia ya, misalnya ada warung itu rame. Ya. Kemudian kita kan bertanya apakah karena memang murah atau karena enak atau karena memang bangkunya dikurangi supaya kelihatan orang berdiri Ramai. antri. Oke. Nah, ketika itu rame tentu orang penasaran ini gimana. Oh ternyata pernah saya makan bakso nggak enak Mbak. Tapi rame. Ternyata harganya murah. Atau mungkin Bangkunya masa-masa dikurangi. ini juga tidak menjadi sampel dalam survei yang dilakukan. Bisa jadi seperti itu juga, Bang Pangi. Iya, kita kan kita nggak bisa menyalahkan metodologi yang dibuat sebagai ilmiah ya, tetapi hasil survei juga kadang-kadang tidak mencerminkan hasil akhir. Itu jangan lupa juga. Kemudian penggiringan opini, misalnya survei dipakai untuk dua hal. Pertama adalah alat strategi, yang kedua adalah survei untuk mengatakan tadi tradisi mazhab bandwagon effect tadi untuk menggiring. Nah, apakah betul bahwa hasil survei yang dianggap misalnya selalu menang nomor satu, selalu nomor satu, selalu nomor satu, kemudian selalu nomor tiga, selalu nomor tiga, selalu nomor tiga, apakah ini nanti hasilnya akan diikuti oleh pemilih? Oke. Maksudnya hasil survei itu serta-merta automatically apakah akan diikuti oleh warga pemilih? Karena bukti banyak juga dalam pilkada Mbak, ya bupati, wali kota, gubernur, hasil survei menang terus. 1 kali bahkan ada 7 kali survei. Bahkan kalau kadang-kadang ada bupati, wali kota itu nggak percaya. Baik. Dia ingin ada survei pembanding misalnya. Dia juga menang. Tapi pada akhirnya, hasil akhirnya Baik. ternyata kalah. Itu juga banyak ditentukan oleh Baik. faktornya banyak sekali. Ada gitu. faktor-faktor lain juga yang menentukan Tapi dalam sebuah survei. Untuk sebagai pelecut semangat atau memberikan, justru kan ini orang kalau kalah itu kan merasa kepepet Mbak. Baik. Jadi kerja kerasnya akan berbeda dengan orang yang menang. Itu kan lengahnya juga kuat. Jadi Betul. Masih ada faktor lain yang juga kemudian bisa menentukan hasil atau mengubah begitu ya dari para yang disurvei begitu. Nah, oke, saya ingin ke Kang Maman. Tadi kalau sempat dikatakan oleh Bang Pangi ada beberapa kepala daerah melakukan survei pembanding begitu ya. Nah, ini kalau dari tim Amin sendiri apakah ada survei pembanding yang dilakukan misalnya membuat survei internal atau independen yang dilakukan oleh tim? Ya, tentu kami memiliki juga survei pembanding. Survei pembanding Hasilnya itu lebih sama kepada dengan survei-survei memotret. yang ada. Ya, tentu berbeda, tentu berbeda. Misalnya kekuatan kita di Jawa Timur, optimisme kita di Jawa Barat, lalu titik-titik kemenangan kita di DKI dan juga Banten menjadi indikator yang bisa menjadi guidance, menuntun bagaimana gerakan mesin partai, baik itu Nasdem, PKB, PKS, dan juga relawan, itu betul-betul dibikin oleh kita secara sistematis dan masif. Dan yang kita lihat itu bukan hanya sekedar hasil surveinya, tetapi beberapa indikator-indikator di survei itu yang dijadikan pelajaran bagi kita untuk lalu memperbaiki pola komunikasi, isu, strategi, serta mengumpulkan mana relawan-relawan yang berbicara soal pertanian, mana relawan yang berbicara soal tenaga kerja, tentang pendidikan, buruh, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi menarik Mbak Saskia bahwa survei-survei yang hari ini kita terima yang menempatkan pasangan Amin ini masih di nomor 3, bagi kita adalah sebuah semangat bahwa kita lebih baik 100 hari kita tidak tidur untuk kemenangan Anies Muhaimin daripada kita lalu terlena dengan hasil-hasil survei seperti beberapa kepala daerah itu sehingga akhirnya mereka kalah. Kita meyakini bahwa kita akan menang, bahwa rakyat Indonesia hari ini yang datang berbondong-bondong di acara-acara yang dihadiri oleh pasangan Amin ini, itu dilanjutkan oleh kerja-kerja yang lebih spesifik, lebih sistematis, lebih mengarah kepada titik-titik kemenangan kita. Ini yang kita lakukan hari ini oleh mesin-mesin partai, oleh relawan dan juga simpatisan Anies Muhaimin. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.